Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naam, para akhwat, para umat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan meneruskan membahas pelajaran kelima Ad-Darsul Khamis dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Nah, lihat Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Ada hiwar antara Sa'id dan Ali. A. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Yasir, la, hada kitabu Hamidin. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin? Nasinya mana? Yasirun, huwa alal maktabi hunaka. Aku lagi berapa? Oh, ya malam. Sa'idun, aina daftaru Ammarin? Habis ya. Yasirun, Oh, huwa ala maktabil mudarisi. minta ayamnya gitu. Disuruh sama lagi. Sa'idun, qalamu man hada? Oh, Ya Ali. Aliyun, hada qalamul mudarisi. Sa'idun, aina hakibatul mudarisi? Aliyun, hiya tahtal maktabi. Sebelum kita bahas ini, untuk materi mudhaf dan mudhaf ilaih telah kita bahas kemarin. Ada materi yang lain belum kita bahas. Maka perlu kita bahas terlebih dahulu. Apa itu? Maka kita lihat ke buku materi kita. Bisa dilihat di buku materi kita. Ada pembahasan yang akan kita bahas selain mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu? Kita lihat ya buku materi. Pelajaran ke-5. Nah, kalau mudhaf dan mudhaf ilaih telah kita bahas kemarin. Sekarang ada lagi, ya di sini. Ya, ini. Ya, ini mengenal hamzah wasl. Mengenal hamzah wasl. Hamzah, perhatikan yang kita bahas adalah hamzah wasl. Hamzah wasl adalah hamzah, huruf hamzah yang apabila berada di awal kalimat dibaca. Kalau di awal kalimat dibaca. Tetapi apabila berada di tengah kalimat tidak dibaca. Apabila berada di tengah kalimat tidak dibaca. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Contoh, Ibn, dari sini ya.
Ini membacanya Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Lihat, Ibnu. Hamzahnya dibaca. Ibnu. Ibnu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Dia di awal dibaca. Di tengah sekarang. Dia di tengah. Wabnu. Wabnu. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Wabnu. Wabnu Hamidin fil Hindi. Perhatikan ibnu isim yang diawali dengan hamzah wasl. Sehingga apabila berada di tengah kalimat tidak dibaca hamzahnya. Wabnu. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Dan ismu di awal dibaca. Di tengah tidak. Wasmu. Wasmu. Ismu isim yang diawali dengan hamzah wasl sehingga apabila berada di tengah kalimat tidak dibaca hamzah. Paham? Mohon harus pahami dulu perbedaan antara hamzah dengan alif. Apa bedanya? Siapa bisa jawab? Harus paham dulu. Ini hamzah atau alif? Gimana bedakannya? Kalau hamzah yang dia memiliki makhraj, kalau alif dia sebagai mat. Sebagai? Mat. Sebagai mat. Bahasa lain mudahnya, bahasa mudahnya? Apa ya? Alif tidak pakai harokat. Alif selamanya tidak berharokat. Alif selamanya tidak berharokat. Atau tidak dibaca. Hamzah bisa berharokat. Alif selamanya tidak berharokat atau tidak dibaca. Tadi dikatakan alif itu mudahnya sebagai tanda apa tadi? Tanda panjang, tanda mat. Dia tanda panjang, tanda mat. Gitu ya. Dia nggak bisa berharokat. Kalau berharokat namanya hamzah. Walaupun nggak ada kepalanya. Jangan terkecoh kalau nggak ada kepala berarti bukan hamzah. Tidak. Yang jadi ukuran bukan berkepala atau tidaknya, tapi bisa nggak dibaca atau tidaknya. Paham ya? Kalau paham ini mudah. Kita lanjut materi berikutnya yang keenam, mengenal munad. Munada. Munada adalah nama atau isim. Dia nama atau isim yang jatuh setelah huruf nida. Dia jatuh setelah huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf di antara huruf nida adalah huruf ya. Ya. Jatuh setelah huruf ya. Munada ini mudahnya dalam bahasa kita artinya yang dipanggil. Munada itu yang dipanggil. Kalau huruf nida, huruf untuk memanggil. Huruf untuk memanggil.
Ya, ini artinya adalah wahai. Ya, artinya wahai. Apabila munada berupa nama orang yang terdiri dari satu kata, maka didhoma huruf terakhirnya dan tidak boleh ditanwin. Ya Khalidu, wahai Khalid. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Khadijatu, wahai Khadijah. Perhatikan. Ya, ini huruf nida Khalid munada. Ya, huruf nida Muhammad munada. Ya, huruf nida Khadijah munada. Huruf nida huruf untuk memanggil. Artinya wahai. Kalau munada itu yang dipanggil. Ya Khalid, wahai Khalid. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Khadijah, wahai Khadijah. Bisa dipahami? Ustaz. Ada Insya Allah, pertanyaan? Ustaz. Tidak? Belum, Ustaz. Jadi Ustadz, jadi kalau ya itu hanya untuk orang ya Pak Ustadz ya, memanggil orang ya. Ya kan memanggil. Mungkin nggak Hmm. memanggil selain orang. Sekarang pertanyaan balik. Mungkin nggak memanggil selain orang? Mungkin nggak ya? Mungkin, Ustaz. Manggil Mungkin apa? misalnya manggil kucing gitu Pak Ustadz. Kucing. Kira-kira kucingnya paham nggak? Diajar Pak. Ya tentu namanya memanggil itu ya memanggil yang berakal lah ya. Yang dia Berkata, bisa memenuhi panggilan gitu. Ya berarti pasti manusia. ya. Itu Ya, pasti manusia. Tidak memanggil selain manusia. orang. Ya, berlaku hanya untuk manusia. Mm-mm. Ya namanya kan memanggil ya. Wahai. Sudah? Sudah, Ustaz. Kasih Pak Ustadz. Maaf, Ustaz. Kalau dipanggil untuk beberapa orang, misalnya ya ayyuhal kafirun, itu bukan domah ya, Ustaz ya, Ustaz? Sekarang di situ mana munadanya? Iya. Munadanya kafirun. Munadanya bukan ya hurufnya. Huruf nida munadanya mana? Huruf Ayu. nida. Ya, Oh, ayu. Mana yang jatuh ayu. setelah huruf nida? Ayu. Oh iya ya Ustaz. Oh jadi kafirun bukan ayunya ya Ustaz ya? Kalau Ya kafir ya ayyuhan. kafir gitu. Kan ya ayu. Oh ayu. Oh iya iya. Ya paham Ustaz ya. Baik Ustaz. Syukran. Nah, lihat kembali ke hiwar. Ya. Sa'idun. Alkitabu Muhammadin. Hadza ya Yasiru. Siapa bisa menerangkan apa ini? Yang pertama ini, yang saya lihat. Huruf istifham. Hanya Huruf istifham. Apa itu huruf istifham? Huruf untuk Huruf bertanya. Huruf Apakah? untuk bertanya Yang terus membutuhkan lengkapi. jawaban iya atau tidak. Iya, yang butuh jawaban ya atau tidak. Kalau ada Tidak. A, berarti ini huruf untuk bertanya. Yang dia ini gunanya untuk memastikan, menetapkan. Ya. Sehingga jawabannya naam atau la. Gitu. Lah, Ya. Kitabu. Kitabu, kenapa tidak di dhamma tanwin? karena dia mudah dia mudah. Tahu dari mana dia mudah? bersandar pada Muhammadin. Ya, dia isim, pertama dia isim,
yang bersandar kepada kepada isim Muhammad. Isim setelah. setelahnya. Isim Mudhaf ilaih. Muhammadin berarti Mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. mudhafun ilaih. Kenapa di kasrot tanwin? Karena nama orang. Nama orang nama laki? orang Lah. laki-laki. Tidak ada A. Laki, nah, ya, Tidak nama ada orang. A. Alkitabu Muhammadin hadza. Sekarang hadza apa? Isim isyarah untuk Isyarah yang untuk laki dan tunggal. Laki-laki. Laki-laki dan tunggal. laki-laki, Dekat, Tunggal. tunggal, dekat. Untuk dekat laki-laki Oh ya, dekat. Tunggal. ingat. Terus ya apa tadi ya namanya? huruf nida, Nida. Huruf Nida. nida. Yasiru namanya Yasir. munada, munada. munada yang dipanggil. Kenapa nggak ditanwin di sini Yasiru? Karena nama Nah, munada. Karena Munada. dia sebagai munada. Kalau nggak munada, Yasirun. Asalnya adalah Yasirun. Tapi karena dia sebagai munada jadi Yasirun. Apakah buku Muhammad ini wa Yasir? Apakah ini buku Muhammad wa Yasir? Lah. Yasir menjawab la. Berarti la ini berkaitan dengan apa la ini? Di atas ini. Kita Dengan Dia a tadi. Jadi berkaitan dengan a yang di tadi. atas. La ada kitabu Hamidin. Tidak, ini kitabnya Hamid. Jelas ya, kitabu tadi sebagai apa? Mudhaf, Mudah. Hamidin, mudhafun ilaihi. Sa'idun. Ini bacanya apa ini? Aina, Iya, aina. Mungkin nggak dibaca ainu atau aini. tidak, Tidak. karena udah isim Kenapa mabni. nggak Karena bisa mabni. dibaca ainu atau aini? Mabni. Mabni. Ya, dia isim yang mabni yang tetap. Tetap. Apa artinya aina? Di Di mana? mana? Di mana? Muhammad. Di mana kitab? Aina di Di mana? Di mana? mana? Disebut apa dia ini? Isim istifham lil makan atau kata tanya untuk Isim menanyakan tempat. istifham. Kata tanya untuk Menanyakan menanyakan tempat. 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 Aina kitabu Muhammadin. Sama dengan di atas ya tadi sudah ya. Kitabu mudhaf Muhammadin mudhafun ilaih. Di mana bukunya Muhammad? Yasir menjawab huwa alal maktabi hunaka. Huwa. Bisa nggak Domir. dibaca wi? Kitab. Tidak. Mabni. Kenapa nggak Domir. bisa? Karena dia domir. Mabni. 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 Dia domir. Apa itu domir? Domir kata ganti. Kata ganti. Ya, ini kata ganti. Kata Kata ganti ganti. domir itu dia tuh Mabni. Mabni. tetap. Nggak bisa berubah. Berubah. Dia domir untuk kata ganti untuk Kitab. Dia Kitab. laki-laki Orang satu ketiga. untuk laki-laki terus tunggal. Dua. tunggal. Dia pertama, kedua, ketiga. Tiga. Wah, dia. Tiga. Yang berbicara, yang diajak bicara atau yang dibicarakan? Yang diajak bicara. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Berarti dia ketiga. Ketiga. Buah dia. Buah ini kembalinya kepada apa? Wah itu Kepada Muhammad, Pak Muhammad, atau kepada menunjuk Muhammad. Kitab. kepada Pada kitab. Nah, kalau ada mudhof dan mudhof ilaih, di situ yang dibicarakan mudhofnya ya. Oh. Jadi Kitabnya. kalau buku Muhammad berarti kita bicarakan bukunya, bukan Muhammad. pintu rumah. Kita bicarakan pintunya, bukan rumahnya. Rumahnya. Mudah. Kuwa ala. Kalau ala apa ini ala? Di atas.
Itu bukan artinya. Apa dia ini? Huruf jer. Huruf. Jer. Dia huruf Jer. 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 Apa itu huruf jer? Buat yang kasrah. Yang menjadikan harokat Mengkasrohkan. isim Yang setelahnya di kasroh. mengkasrohkan. Yang Isim setelahnya. Alal maktabi. Maktabi kenapa di kasroh? Ya tadi karena tidak ada 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 huruf jer ala. Kenapa tidak maktabin? karena ada alif lam. Karena ada alif lam, Alif maka lam. tidak boleh Tanwin. Wa alal maktabi, dia di atas meja itu hunaka ini di sana. Kalau prinsipnya nanti pada waktu tentang hunaka ya, tapi artinya dia adalah di sana. Kemudian Saidun, aina daftaru Ammarin? Aina sudah kita terangkan di atas tadi. Ya, daftaru tidak ditanwin karena dia mudhaf. Ammarin mudhafun Ilahi. Mana daftar buku tulis? Perhatikan. Daftar dengan kitab itu beda. Kalau daftar buku tulis. Kalau kitab berarti apa? Buku baca. Buku baca, buku bacaan gitu. Bukan buku tulis. Kalau buku tulis daftar. Tapi kalau buku bacaan namanya kitab. Kitab. Huwa alal maktabil mudarisi ya. Huwa udah kita terangkan di sini. Ya domir kata ganti untuk satu tunggal ya ketiga. Huwa ini kembalinya ke daftar. Dia maksudnya dia buku tuh tulis. Ya alal maktabi di kasroh karena ada huruf jer. Ala. Nah, Dia kenapa mudah tidak dan mudah ya. Karena tidak Karena ada dia alif mudhaf. lam. Karena dia Yang alif mudhaf. lam itu dia mudhaf. Dia mudhaf nggak boleh ditanwin. Tanwin. Ala maktabil mudarisi kenapa di kasroh? Jadi dia mudhaf ilaihi. alif lamnya terus dia Karena dia mudhafun Ilaihi. ilaih maka di kasroh. Oh. Terus qalamu man hada ya Ali. Ini artinya pulpen siapa ini wahai Ali. Qalamu kenapa tidak ditanwin? Nanti dia mudhaf. Mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Man. Man. Kenapa mannya nggak di kasroh? Kan mudhaf Nah, ilaih. dia mabni. Mabni. Di atas sukun. Nah, sekarang man ini adalah kata tanya untuk manusia. Jadi man di sini menempati tempatnya manusia. Iya. Pulpen siapa? Siapa itu kan manusia. Iya. Ya mudhaf ilaih. Ya saja dia isim mabni maka rokan tetap. Qalamu man, pulpen siapa hadza ini? Ya Aliyu wa Ali. Hadza ya isim isarah, kata tunjuk untuk dekat, untuk tunggal, untuk mendekat. Ya huruf nida Aliyu munada. Munada. Aliyun hadza qalamul mudarisi. Ini penanya Pak Guru. Qalamu tidak ditanwin karena dia mudhaf, mudarisi di kasroh karena dia mudhafun ilaihi. Sa'idun. Aina akibatul mudarisi. Aina sudah kita terangkan. Aina adalah kata tanya menanyakan tempat. Isim istifham, kata tanya menanyakan tempat, harokatnya di fathah. Akibat itu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mudarisi di kasroh karena mudhafun ilaih. Akibat jenisnya ini muannas. Karena ada takmar butohnya. ada takmar. Butuh. Ada yang menjawab iya tahtal maktabi. Apa itu iya? Domir. Domir. Kata ganti untuk Perempuan. Yang manas. mana perempuan jumlah Satu tunggal. tunggal dia ke Tiga. tiga. Dia maksudnya siapa dia?
Batu. Tas ya, Hakibah. Bukan Pak Guru. Di mana tas Pak Guru? Kan yang kita bicarakan tas. Tanya Pak Guru, di mana tas Pak Guru? Dia tatal maktabi. Dia di atas meja. Tata ini sebagai gambaran singkatnya. Tata ini kata keterangan. Dalam bahasa Arab, jika ada kata keterangan, maka harokat Di bawah. Di bawah meja. Di bawah. keterangan Di itu di bawah meja. atas, di bawah, di Oh, samping, di belakang, sebelum, setelah. Itu kata keterangan. Nanti, tapi detailnya akan dijelaskan di pelajaran ke-8. Ini singkat saja. Dan kata keterangan termasuk isim. Dan kata keterangan sebagai mudhof. Iya tatal maktabi. Maktabi dikasroh karena mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Siapa bersedia membaca ulang? Semuanya. Baca saja. Ana boleh Ustaz. Nah, silakan. Siapa Ustaz? Ana. Iya. Bismillah. Ad-darsul khamisu. Kitabu Muhammadin hadza yasiru. La. Hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Kelas Ustaz. Nah, barakallahu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas, insyaallah. Ada yang bisa menjelaskan ulang per baris saja, satu baris. Dibaca, diartikan, diterangkan singkat. Setiap kata itu sebagai apa, kenapa harokatnya seperti itu. Satu baris saja, satu orang. Ya seperti saya tadi, tapi satu baris saja, nggak usah semua. Aku coba ya Ustadz yang baris baris pertama. Nah. Ya. Kitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Sebagai huruf istifham untuk menanyakan yang membutuhkan ketetapan ya, untuk membutuhkan jawaban la atau na'am. Kitabu dia di domah karena dia mudhof, tidak boleh ditanwin. Muhammadin sebagai mudhof ilaihi jadi dikasroh tanwin karena nama ya, nama orang. Hadza sebagai isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, jenisnya laki-laki dan tunggal, jumlahnya tunggal. Ya sebagai huruf nida, ya sirun sebagai munada. Nah, barakallahu fiik. Baris kedua. Saya Ustaz. Nah. Salah. La. Hada kitabu Hamidin. La harfu jawab untuk menjawab pertanyaan a atau apakah. Hada isim isyarah untuk yang dekat. Untuk yang dekat, tunggal dan muzakkar. Kitabu kenapa doma? Karena dia mudhof. Dan kenapa dia tidak di alif lam? Karena dia juga mudhof. Tidak boleh di alif lam dan tanwin. Hamidin kasrah tanwin karena dia mudhofun ilaihi. Nah, barakallahu fiik. Baris ketiga. Ana Ustaz.
Nah, Aina kitabu Muhammadin. Aina di sini sebagai isim istifham lil makan atau menanyakan tempat. Kitabu sebagai mudhof, Muhammadin sebagai mudhof ilaih. nah, barakallahu fiik. Baris bawahnya lagi selanjutnya. Saya Ustaz. Nah, Huwa alal maktabi hunaka. Huwa itu isim domir ya. Domir yang ketiga tunggal laki-laki. Alal maktabi ini jer ya. Huruf jer maktabi hunaka. Kenapa nah, maktabi? Udah ya. nah, nah, barakallahu fiik. Bawahnya. Hunaka itu keterangan tempat. Isim bisa. Nah Ustad, Aina Ana Ustad, Nah, Aina daftaru amarin. Aina isim istifham kata tanya untuk menanyakan daftaru amarin. Daftaru kenapa di doma karena mudhof. Amarin kenapa di kasroh tamin karena mudhof ilaih. nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Ana Ustaz. Nah, Huwa ala maktabil mudarisi. Huwa domir muzakkar ketiga ala harfu jar maktabi isim yang dijarkan al mudarisi mudhof ilaih. nah, Gitu kan? barakallahu fiik. Bawahnya. Ayo. Qalamu man hada ya Aliyu. Ana Ustad, Nah, kolamu kenapa di doma karena mudhof man mudhof ilaih karena sifatnya manusia yang menanyakan pulpennya itu hada isim isyarah nah, ya munada aliyu nida aliyu munada. nah. Bawahnya lagi. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza sebagai isim isyarah lil qarib, kata tunjuk jarak yang dekat, tunggal muzakkar Ustaz. Qalamu sebagai mudhof, al mudarrisi mudhofun ilaih. Nah, barakallahu fiik. Bawahnya lagi. Coba Ustaz. Aina hakibatul mudarisi. Aina isim istirham untuk menanyakan tempat. Hakibatu apa ya tadi? Hakibatu Mudhof. mudhof al mudarisi Mudhof ilaih. Nah, barakallahu fiik. Paling bawah terakhir. Ya. Iya,
Yang di Saya bawah coba itu. Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hiya tahta al-maktabi. Hiya domir. Hiya domir tahta mudof al-kitab al-maktabi mudof ilaih. barakallahu. Ada pertanyaan? Jadi seluruh materi yang kita pelajari ini selalu berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi jangan dilupakan materi-materi sebelumnya karena semua berkaitan. Dan semua sudah kita bahas. Domir sudah kita bahas di pelajaran keberapa? Ketiga. Ada pelajaran pertama gitu ya. Aina ini pelajaran pertama. Man pelajaran pertama. Kalau mudzakkar muannas pelajaran ketiga. Yang sekarang kan masalah mudhof ilaih, terus huruf nida dan munada. Jadi semua berkaitan. Dan sistemnya seperti itu terus berkaitan. Nggak bisa dilupakan yang sebelumnya. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Kalau nggak tanya ya saya anggap sudah paham. Munada itu isim ya Ustazah? Ustaz. Iya, munada isim. Jadi dalam pengertian munada adalah nama atau isim. Ada nama atau isim yang jatuh setelah huruf nida. Harus nama, harus isim. Nama isim, orang. Nama atau isim. Nama orang bisa atau bisa juga mungkin gelar. Misalnya Pak Guru gitu kan, ya mudaris, ya Ustadz gitu ya. Dokter, ya Tobib, baik dokter. Bisa nama atau isim. Maksudnya ya yang penting manusia. Ya bisa nama manusia atau bisa mungkin gelar julukan manusia. Ya umum gitu kan ya. Gitu. Ustaz mau tanya dong. Iya. Kalau huruf nida itu banyak atau cuma iya aja, Ustaz? Sebetulnya ada 3, tapi yang digunakan, yang paling banyak digunakan adalah ya. Yang 2 lagi apa? Lainnya ini sangat jarang digunakan. Sangat jarang digunakan. Kalau kita lihat di Al-Quran, ya semua, hampir semuanya ya. Ya ayyuhan nabiyyu gitu. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ya, pakainya ya. Jadi yang dibahas, maksudnya yang kita pakai ya aja gitu ya? Iya. Yang sering dipakai. Kita ambil yang sering dipakai saja gitu ya Ustaz ya? Yang jarang dipakai itu tambahan saja nanti di akhir-akhir saja. Kan yang sering dipakai saja. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, ada lagi? Ustaz, tidak ada? Sudah paham? Ustaz, ini direkam kan ya Ustaz? Direkam ya? Iya, direkam. Ini masuk dari awal direkam semuanya. Baik, sekarang Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya. Iya. Kemarin yang di soal ujian, Ana belum paham yang mudhof ilaih kita buka jadi dun. Yang mudhof ilaihnya Kak. Mohon penjelasannya Ustaz. Lupa lagi. Mudhofun ilaihnya K gitu ya? Iya, betul. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang apa? Bentuk-bentuk mudhofun ilaih gitu ya. Bentuk-bentuk mudhofun ilaih. Ya gitu ya. Ini yang kita bahas. Mudhofun ilaih berupa isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap atau tidak bisa berubah, baik harokatnya maupun bentuknya. Di antara isim mabni sebagai mudhof ilaih yaitu dhamir, kata ganti. Lihat kita buka. K ini dhamir. K ini aslinya apa? Siapa masih ingat? Kalau tidak bersambung dia ini apa? Anta.
Anta. Ya. Ini kalau nggak bersambung, tulisannya gitu loh. Kalau tulisannya nggak bersambung, maka anta. Kitabu anta. Tapi kalau bersambung, jadi ka. Jadi a itu pengganti dari anta. Kitabu anta. Tapi nggak boleh kitabu anta. Kita buka buku kamu. Maka kita punya mudhaf tanya sebagai mudhafun ilaih. Ada lagi kita buhu gitu. Belum lelau. Bisa difahami? Oh, kita Ustaz. Oh, jadi domir ya untuk Kak. Iya, Kemarin Kak itu belum domir, paham. anta berubah jadi ka. Oh, ya, ya. Kemarin menjawabnya bukan. Muzakkar. Nah, ada Sekarang lagi. paham. Alhamdulillah. Ada Ya, Ustaz. jazakallah khair, Ustaz. Ana mau nanya Ustaz. Iya. Afwan tolong jelasin lagi tentang yang istifham. Ustaz, Ana waktu ngerjain soal kurang paham. Isim istifham yang mana dulu? Yang ada yang pertanyaannya yang Itu di pelajaran pertama ya? Pelajaran yang sebagai pertama. mudhaf ilaih mungkin Ustadz isim Iya, istifham yang isim mudhaf ilaih istifham. yang ada isim istifhamnya gitu. Iya, isim istifham itu apa aja? Pertama adalah ma. Ma ini isim istifham. Istifham. Ma adalah isim istifham. Berarti kalau ada ma berarti ada isim istifhamnya. Apalagi selain ma? Man. Man juga isim istifham. Berarti kalau ada man-nya berarti ada isim istifhamnya. Apalagi pelajaran ketiga ya, aina itu loh. Aina ya. Itu yang istifham yang a termasuk kan Ustazah? Lihat di pelajaran pertama udah kita terangkan a bukan isim. A adalah huruf istifham. Lihat a huruf istifham. Bukan isim istifham tapi huruf istifham. Pasti terkecoh di sini ya. Lagi jangan main di situ. Jadi a itu bukan isim tapi huruf. Kan hanya satu kata. Satu kata itu huruf. Dia huruf istifham. Bukan isim istifham. Saya awalnya kena di situ, Pak. Ada lagi aina ya. Ada lagi aina. Aina merupakan isim istifham. Jadi kalau ada sebuah kalimat ada ainanya, ada man, ada ma, berarti kalimat itu ada isim istifhamnya. Itu maksudnya begitu. Aina itu pelajaran ketiga ya. Iya, aina pelajaran ketiga. Aina adalah isim istifham. Nah, jadi gitu. Itu memang dibuat kita teliti enggak? Kita masih ingat enggak pelajaran sebelumnya gitu kan? Gitu aja. Sering lupa nama-namanya. Nama. Ya mungkin habis liburan ya. Lupa. Tapi kalau kita belajarnya enggak terjeda libur terus, insya Allah ingat terus. Karena terus diulang-ulang, enggak ada yang terlewat, terus diulang-ulang. Tapi kalau memang kita kemarin kan ada libur panjang ya, mungkin lupa. Belum ngeling. Amin. Ada lagi? Domir, ini pelajaran ketiga juga domir ya, jangan lupa domir. Pelajaran ketiga. Afan Ustadz, anak kan telat masuknya itu pelajaran ke-4 baru masuk kan. Jadi bisa minta tolong ini dikirim materi yang bab pertama sampai ketiga itu. Iya bisa nanti kirim, dihubungi ya. Soalnya di YouTube saya ada juga lengkap sampai jilid 4 ya, sampai selesai.
Ini Nanti kalau mau alamat dikirim, tak kirim. ya, alamat YouTube-nya nggak apa-apa Ustaz. Ya, nama saya. Ya. Oh, ya. Nama saya. Kan Ustaz. Itu Jazakallah lengkap. khair. Jadi materi pelajaran pertama jilid pertama sampai materi pelajaran terakhir jilid 4. Lengkap, sudah lengkap semua. Oh, Tapi gitu. kalau kita pemula, bagusnya memang harus urut belajarnya gitu ya. Urut Iya. dengan bagus, mudah difahami. Kalau nggak urut, kadang kan sulit ya. Membingungkan Pak Ustaz. Nah, Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah nah. khair. Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Iya. Iya. Ustaz, sama seperti tadi Ustaz, anak kayak Uti Rizda ya masuknya udah di pelajaran yang ketiga Ustaz. Jadi pertama keduanya ketinggalan gitu. Yaudah, nanti kita share di grup aja ya. Kan Baik kita Ustaz. dulu juga buat rekaman gitu ya, rekaman dari pelajaran pertama sampai ya sekarang. Setiap pertemuan kita rekam, nanti kita share aja rekaman-rekaman dari awal gitu di grup. Jadi Baik Ustaz. bisa disimak gitu. Gitu Baik, aja nanti Ustaz. kita share ulang di grup. Syukran Ustaz. Jazakallah. Izin bertanya Ustaz, itu buku yang pakai terjemahan bahasa Indonesia, stoknya banyak nggak Ustaz? Mau pesan via Banyak. online? Banyak? Banyak. Alhamdulillah. Langsung bisa kirim via online ya Ustaz? Iya, iya. Kalau langsung pesan jilid 1, 2, 3 gimana Ustaz? Bisa? Ya bisa aja. Oh, nah. Syukran Ustaz. Selama stoknya masih ada. Selalu ada, stoknya ada. Iya, makanya saya tanya dulu stoknya ada enggak, takutnya Kalau jilid yang 2 baru dicetak, insya Allah akhir mungkin besok sudah ada. Oh ya. Di akun saya, akun Shopee saya ya. Oh ya. Nama Tapi saya, sekarang saya semua pakai nama betul. saya. Biar mudah semua namanya sama. Cepet kok sampainya, kemarin pesen juga sampainya cepet Ustaz. Tapi kalau liburan ya, nah sudah? Sudah jam 5. Cukup dulu mungkin pertemuan di sore hari ini. Selalu kita lanjutkan di Selasa. hari Selasa ya. Mohon latihan dikerjakan itu untuk mengukur seberapa kita paham dengan materi. Jadi bukan untuk ngejar nilai ya. Latihan itu intinya bukan ngejar nilai, tapi untuk melihat seberapa pemahaman kita terhadap materi. Bahkan saya bolehkan mengerjakan 2 kali. Tujuannya apa? Mungkin mengerjakan pertama kali dia belum paham, salah. Maka bisa diulang lagi agar benar. Itu tujuannya itu, biar paham dengan materi, bahkan mengerjakannya pun boleh 2 kali. Gitu ya. Jadi makanya mohon dikerjakan. Yang jadi masalah itu sebagian tidak mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan, tidak bisa mengukur seberapa tingkat pemahamannya terhadap materi nanti gitu ya. Apa Ustaz nggak ngerjakan karena ini suasana masih suasana lebaran. Oh gitu. Kapan? Nanti ke depan insya Allah saja. Ya, si lebaran ya. Bukan Ustaz, satu lagi pertanyaan, boleh? Iya, cepat ya. Ya apa? Kemarin di latihan itu Ana salah mengerjakan. Manakah kalimat yang mudhofnya di kasroh huruf terakhirnya? Ana jawabannya aina hakibatul mudarisi. Jawabannya yang itu. Ternyata yang betul huwa alal maktabil mudarisi. Karena ada mudhof atau mudhof ilaih yang di kasroh soalnya itu. Mudhof. Astagfirullah, mudhof ya. Mudhof. Kalau mudhof berarti kena ada huruf jar. Ada mudhofnya, bukan mudhof ilaih. Oh iya. Tadi kan ada tadi huwa alamat tabil mudarisi, kan mudhofnya. Oh iya. Yang ditanyakan mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Ya. Kurang teliti masih lebaran Ustaz. Iya. Kadang-kadang ini Ustaz salah nyolong Ustaz. Iya. Kadang-kadang tangannya salah Ustaz, begitu dicek lagi. Ya. Sebetulnya sudah Jangan tahu salah, hati-hati. betul gitu. Makanya diberi kesempatan mengerjakan dua kali. Mungkin pertama salah, tidak mengapa, keduanya harus benar, kan begitu ya. Syukran Ustaz. Nah, ya sudah jam 5 dan bermanfaat. Nasallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal taqabbalan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jangan Ustaz. Waktu dan ilmunya. Manila.